Satu lagi deh. Apa? Buat kalian semua teman-teman seperjuangan kita, semoga kalian sehat selalu. Amin. Dan tetap di jalan Allah. Amin Allah. Semangat selalu untuk memperjuangkan kehidupan. Dan jangan lupa juga silaturahmi lah. Iya, saling silaturahmi. Jangan mentang-mentang udah di atas lupa sama teman-teman seperjuangan. Iya. Silaturahmi dengan cara menonton video ini. Iya. Promosi kali. Iya. Dan juga Oke. Nah dari situ gue langsung otomatis gue ngumpulin duit yang dari SMP itu gue pakai. Jadi gue kumpul 4 sama 2. Oke. Jadi 6 tuh gue masuk. Lu di SMP sampai 2 juta. Nah SMP gue nabung. Itu tuh di tahun terakhir. Di kelas 3 doang gue nabung. Iya. Karena di kelas 1 gue dapet goceng. Terus kemana duitnya? Jajannya. Oh jajannya. Jajannya Kira gue tabungannya. Jadi gue itu gimana ya, ibaratnya gitulah, gue terlahir dari keluarga sederhana. Oke. Gitu. Jadi gue nggak begitu wow dengan harta gitu. Iya, Nggak begitu tertarik dengan dunia gitu. Waduh, juhud. Insya Allah, cufi. Gitu. Gue akhirnya gue masuk ke MAN, gue daftar, dan di MAN itu gue ngerasa dijatuhin bro. Gue pernah denger nih. Waktu itu gue emang di lulusan SMP Negeri 10 Kota Bogor. Penampilan fashion gue itu emang kayak berandalan bro. Oke. Gue daftar ke MAN 1, dan di situ gue nggak diantar orang tua bro. Sendiri lu? Gue sendiri daftar ulang. Sampainya di lokasi, ini yang sebelum gue nombokin 2 juta ini, gue masih bawa yang 4 juta. Bu, saya mau masuk ke MAN 1 gini. Ini raport saya, dicek dulu nih. Harus ada uang 4 juta, 6 juta. Lah saya nggak bawa uangnya bu katanya. Dikira saya nanti uangnya bakal dibayar nanti begitu kita diterima atau apa gitu. Nggak bisa ternyata. Akhirnya gue pulang ke rumah, gue ngobrol. Nah di situ gue sempet debat. Mama cuma punya uang segini, terserah mau sekolah apa enggak. Nah akhirnya gue di situ inisiatif yang uang tabungan itu gue tabung, balik lagi gue ke MAN, gue daftarin. Set. Dia ngeliat passion gue nih, gue ada nama orang gurunya, cuman gue nggak sebutin. Jangan sebut dong, jangan sebut. Enak ya. Jangan. Itu gue ngerasain ada hal kejanggalan waktu gue daftar ulang bro. Kenapa tuh? Ketika gue nunggu waiting, itu kan banyak murid-murid orang yang daftar tuh, murid-murid yang lain daftar. Ya. Ada salah satu guru yang menerima sogokan. Aduh. Itu sekolah kita dulu. Iya. Oh my god. Itu kan otomatis kan kita kan waktu itu zaman kita sekolah kan nem apa tuh? Rapot ya kalau nggak salah. Apa? Lebih ke tes ya. Nem sama tes ya kalau nggak salah. Iya, dua-duanya. Nah, di luar situ ternyata ada yang menyodorkan duit. Lu lihat? Gua lihat secara langsung nyata zohir. Mungkin itu uang apa gitu, uang daftar. Jadi gini, menurut gue sih gini. Kalau orang yang nggak sanggup untuk bayar di hari H itu, dia bakal di out. Really? Dia bakal keluar. Dan orang-orang yang nungguin itu ternyata bukan orang-orang yang nunggu panggilan. Dia orang yang nunggu ketika orang yang nggak sanggup bayar, dia keluar, dia masuk. Gue ngalamin hal nyata kayak gitu. Akhirnya gue panggil, gue udah cash duit. Nah di situ gue dilihat fashion. Kan gue habis operasi juga nih bro ya. Kenapa tuh? Lo operasi apa? Gue operasi ini, lidah gue ada 2. Oh Apa sih namanya? Kista, kelenjar kista. Ada benjolan di bawah lidah. Waktu SMP itu gue. Itu juga sedih sih. Cuman mungkin gak bakal diceritain di sini. Nah itu hal privasi ya. Akhirnya gue bekas biusan tuh masih ada bekasnya. Gue daftar ulang, dicek seluruh badan tuh. Iya maksudnya diliatin itu fashionnya, diliatin. Kata si ibunya, kamu yakin masuk sini? Anjir, kamu bisa baca Quran? Aduh, gue diremehin cok kata gue. Bisa gue alhamdulillah. Tapi saya nggak ngeliat fashion kamu kebaikan sih. Terus ibu harus ngeliat dari penampilan gitu. Lu gituin? Anjir. Akhirnya balik lagi tuh, gue di situ beres, daftar ulang otomatis kan itu daftar pertama, daftar ulang, gue bareng orang tua. Itu zaman puasa Ramadan. Di situ orang tua gue hampir debat sama guru. Walah, apa tuh gimana? Bokap gue. Iya gara-gara gue dijatuhin kayak gitu. Ya. Oh, lu cerita ke orang tua? Enggak, ternyata posisi ngejatuhinnya itu lebih parah di yang akhir. Oh, yang daftar ulang. Yang pertama kan cuman gitu doang, itu enggak secara real. Gue berhadapan, itu lebih banyak orang. Gitu. Akhirnya gue datang orang tua. Ini guru banyak nih ngederet semua. Ini murid siswa semua banyak. Oke. Satu meja, satu murid. Otomatis itu lebih malu gue, dipermaluin di depan banyak orang. Iya.
Oke, ditanya sama gurunya gini, kerjaan bapak apa? Karena bokap jujur ya. Saya dari dulu preman pasar. Kerja di pasar. Tahun 2021 berhenti. Itu serius ngomong saya preman pasar di tempat? Sampai sekarang saya nggak kerja. Oke. Bokap gua nggak gawe dari gua lahir sampai gua sekarang beranjak dewasa dan sampai sekarang nggak kerja. Terus siapa yang kerja? Istri saya, kata bokap gua. Kerjanya apa? Tukang pijit. Emang sanggup masuk ke sini? Duitnya dari mana? Set. Di situ langsung ini bokap bulan puasa nih nembrak meja. Lu kira harta-harta doang yang bisa masuk sini, harta banyak doang yang bisa masuk sini? Gue bakal buktiin ke lu pakai bahasa kasar lah gitu, pakai bahasa Indonesia kasar. Gue bakal buktiin kalau gue sebagai orang tua murid dan istri gue sebagai tukang pijit bakal bisa nyekolahin anak di sini sampai lulus. Dan alhamdulillah sekarang atas bantuan pemerintah, terima kasih pemerintah atas bantuannya. Penjilat deh. Ya. Sering-sering lah kayak gitu. Bismillah komisaris. Negara-negara boleh. Mau dekat. Kata aja nah. Sampai sini. Gak apa-apa. Ini. Akhirnya gue dapet bantuan dan di situ gue masih ada tunjangan. Di akhir kelulusan gue dapet laporan dari TU. Bapak, alhamdulillah semuanya udah lunas. Dan di situ juga gue dapet berapa 5 bulan sekali gue dapet dari apa pemerintah juga dapat uang. 5 bulan sekali. BSM kalau nggak salah ya. Iya. Wah. 5 bulan sekali gue dapet. Ya gue bersyukur banget sih dari zaman SD, SMP, SMA tuh gue ngerasain gitu yang namanya bantuan, dorongan gitu. Kalau emang gue sendiri yang jalanin ya kita nggak tahu detik apa yang terjadi berikutnya. Brende. Serem ya. Ya keren ya dari nol gitu ya. Iya semuanya. proses semuanya. Dan kalau dibandingin sama anak-anak sekarang, nah kalau gue dibilang iri enggak, karena gue tahu itu bukan harta kalian. tetot. Soalnya kan sekarang tuh banyak anak yang minta motor Aero, kayak pada orang tuanya lagi ini loh. Ya. Lu tahu kan videonya? Gue pernah lihat viral itu, sempet viral. Anjir, itu Dia marah-marah ke orang tua, cuman pengen dibeliin motor Aero. Cobalah, ngerti lah gitu. Coba lu jadi, ya gitulah, pahit-pahitnya aja sih kalau kita mah ngerasain perihnya gimana gitu. Karena kita itu nggak bakal selamanya perih. Rezeki itu jaminan Allah. Nggak semuanya orang punya gaji. Iya. Tapi pasti semua orang punya rezeki. Gitu. Masya Allah. Oke. Dan semuanya juga nggak akan di bawah lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya males juga, susah juga sih. Kalau gue minta sih, gue minta nggak di bawah nggak di atas bro. Gue lebih milih ngalir seperti air. Sederhana, jalan terus. Alhamdulillah. Pokoknya nggak terlalu hype, nggak terlalu down banget. Ya. Oke. Ya mudah-mudahan sih dikabul ya. Amin. Tapi dengan semua ini nih, yang dari semuanya nih, kan dari nol nih semuanya. Iya. Gue pengen tahu nih, lu ada support system? Kalau support sih orang tua gue mungkin. Sistem orang tua. Gue pengen bagian orang tua. Gue pengen orang tua itu berhenti untuk yang namanya kerja, cari duit untuk nafkahin keluarga. Baru aja gitu. Ya, gue akuin gue anak terakhir bro. Wah, sama. Tas. Gue anak terakhir cowok satu-satunya. Oh, satu-satunya. Nah, gue punya kakak cewek, udah pada nikah dan mereka semua nggak kerja. Oh, iya. Otomatis gue yang harus ikut banting tulang keluarga gitu. Makanya gue waktu pertama gawe, gue dapet gaji di 800 itu nggak gue pegang semua. Oh, Gue kasih ke orang tua. Nah, yang zaman di Napoli gue dapet 4 itu lebih the best gue. Gue baru ngerasain gaji 4,2 dan gue bisa ngasih ke orang tua itu lebih. bunga lu ya. Gue dapet ngasih ke orang tua itu nggak cuman sih, maksudnya masih sanggup gue ngasih di harga 2 juta. Oke, good. Buat ke orang tua. Cuman bagi gue masih kurang karena yang namanya balas kasih orang tua itu nggak ada batasnya bro. Gak akan bisa sih. Gak akan bisa. Lu mau lu setajir sultan apa gitu tetap nggak bisa. Orang tua itu tetap nggak bisa. Tidak akan bisa bro. Tidak Membalas akan bisa. kebaikan orang tua itu. Sekaya apapun lu ya. Nah, Lu gak akan bisa membalas kebaikan orang tua. mau lu gaweannya apa gitu tetap. Tapi selain orang tua, support system lu siapa? Ada gak? Sekarang nih, Kalau dulu sih orang tua ya. Kalau sekarang orang tua plus sih. doi mungkin. Aduh. Ya. Yang tadi kenalan di warnet. Balik lagi ke soal percintaan ya. Gimana tuh? Jadi ya gitulah.
kesedihan kita atasin, buang kita buang dengan kebahagiaan. Iya. Mungkin kebahagiaannya bukan dari materi, tapi Iya. dari hati. Iya, Alasnya boy. Sebat lagi boleh kali. Sebat. Ini bikin part 2 Gun. Hah? Iya, part 2 ini. Pokoknya yang nonton ini kalian harus bikin ini kesimpulannya ya. Jangan, pokoknya ini banyak ininya sih. Pesan moral ya? Iya, pesan moral, banyak dagingnya ini. Banyak dagingnya. Oke, berbicara tentang cinta. Kata gue. Mario Super nih. Berbicara tentang cinta dan mengaitkan dengan kesedihan yang tadi kita bahas. Oke. Terkadang wanita itu lebih memilih pria yang humoris dibandingkan pria yang memamerkan kekayaan orang tuanya. Oke, good. Bener gak? Gak tahu sih gue. Wanita harap komen di bawah. Gue pilih. Bisa kali makan bareng. Sin. Kayaknya di-cut lagi. Nggak, bercanda. Jangan take it serius lah, Sanda. Sans. Gimana tuh? Ya pokoknya berbicara tentang cinta itu benar-benar rumit. Cinta yang sejati itu muncul ketika di pernikahan. Waduh. Oke, good. Jadi kalau cinta-cinta sekarang itu lah cimot lah ya, cinta monyet. Oke. Masih ampasnya gitu, belum isi-isinya. Gue awal kenal sama dia itu di warnet di kerjaan pertama, dan dia nemenin gue sampai sekarang dari nol. Zaman dulu itu gue ngerasa kayak gimana ya, nggak tahu gitu kalau dia bakal jadi doi dan bakal jadi calon istri gue. Tahun depan insya Allah. Doain, dan gue lagi nyari modal untuk tahun depan. Awalnya simple, gue lagi nyapu, tiba-tiba dia muncul, dianterin sama cowoknya. Wah. Nah, dari situ gue mulai memamerkan Pesona. memunculkan pesona gue dengan satu kedipan mata. Lu lagi nyapu gini? Asik. Gue lagi nyapu. Asik. Lu nggak ilfil kan? Enggak. Dia ketawa senyum tuh, cowoknya nggak tahu. Ih, parah sih. Dia masuk kelas, dia kan sekolah di SMK UMI. Oh, masih sekolah itu. Sekolah sebelahnya tuh tempat gua. Nah, akhirnya cuman sebelum sama dia gue deket sama temennya gitu. Gitulah pokoknya. Gua di warnet itu deket bukan sama satu cewek dong, bro. Dari sekolah manapun gue deket, sampai akhirnya gue nemuin selebgram di warnet. Dan gue deket, dan gue pacaran, dan gue putus selama 1 bulan. Ya hampir sebulan. Masih sebulan sama udah kayak KKN ya sih. Iya, KKN aja. Akhirnya gue deket, ngobrol-ngobrol, jadian, dan sampai sekarang kerjaan dia sebagai perawat di rumah sakit Milania. Berarti lu kalau sakit gak usah kemana-mana ya, di rumah aja gitu. Anjay, perawat fisik sama perawat hati lu ya? Iya. Anjay, trending banget aing. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Gue udah pacaran selama 2 tahun lebih, bro. Tahun depan ya? Tahun depan insya Allah. Oke, tahun depan. Ya mudah-mudahan sih ada rezekinya. Ya, amin. Dan tahun depan, gue juga sebenarnya kaget sih ketika lu ngomong tadi waktu datang nih, lu udah di belakang layar. Di belakang layar kan. Tadi gue kan dibonceng lu kan di gang tadi, gang. Lu ngomong gue pusing. Ya. Apa pusing? Tahun depan nikah? Hah? Gue kaget anjir. Lu beneran itu nikah anjir? Sebenarnya sih nggak dibikin pusing ya. Yang gue bikin pusing tuh gimana caranya ngebahagiain anak orang gitu. Oke, tapi lu inilah ya, nyari kerjaan tetap dulu lah ya. Iya, di situ gua tetap minta sih. Jangan sampai lu ngasih makan cinta doang. Iyalah, seperti itu nggak butuh cinta doang untuk nikah. Soalnya kan awal dari pernikahan kan itu kan awal dari perjuangan, bukan dari akhir kebahagiaan. Itu sebenarnya makanya cinta sejati itu dikatakan pada saat menikah, bukan pas sekarang. Hoak lah ya anak-anak zaman sekarang. pacaran putus. Cuman senang-senang doang kalau sekarang tuh ya. Tapi jangan ditiru ya pacaran ya. Iya. Karena dalam Islam dilarang ya. Aduh. Iya. Pokoknya ambil sisi baiknya. Gitu ya. Yang buruknya buang jauh-jauh itu. Tapi yang buruknya juga boleh di ini sih. Di blender ya. Di blender dulu. Cari sampai ada titik baiknya. Gitu. Semuanya juga pasti ada titik baik sih. Ya. Nggak semuanya orang lakuin kenegatifan itu tanpa ada alasan. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Don't judge
a book by a cover. Nah, itu bahasa Inggris. Kayak lu nih. Orang dari cover. Nah, kayak lu waktu masuk man nih. Nah. Masuk. Boleh penampilan acak-acakan, main berandalan, tapi lihat itu akhlak. Good. Sekarang kebanyakan itu ilmu di atas adab. Ya benar. Padahal yang aslinya itu dalam agama dijelaskan kan Kebalikannya. adab lebih tinggi daripada ilmu. Keren. Oke, keren sih itu. Dari support system sampai sekarang ya. Semoga tahun depan gue doain lu. Alhamdulillah, amin. Gue support banget sih dari Amin, YouTube lu, fotografi lu. Amin ya Allah. Pokoknya gue apa ya, kalau ada temen nih gue nih, gue support banget sih. Kalau misalnya kayak ada si Adum tuh, Iya. Adum hijab, terus apa lagi, Ahmad gawe lagi, Iya. terus lu apa namanya fotografi, videografi, terus YouTube. Pokoknya gue semuanya support. Nah, pokoknya kalau ada temen gue yang apa sih namanya, sekiranya lagi berusaha gitu, gue nggak sampai merendahkan mereka gitu. Gue tuh support banget asli, minimal ya doa lah kalau misalnya tidak memberi materi gitu kan. Kalau gue tuh seneng banget, gak tau kenapa sih kalau gue ya. Iya, kalau dibilang support system itu banyak, bukan dari orang tua dan dari calon istri juga. Dari temen itu nggak disebutin, karena temen itu nggak ada batasnya, nggak ada ujungnya. Temen ya temen. Cuma kalau teman untuk seumur hidup, Itu satu beda aja, lagi, satu aja nggak. Nggak ada 4 rencana. Kalau rencana sih nggak ada. Oh, nggak ada ya? Jadi aman ya. Canda sih. Untuk mencintai diri sendiri juga masih susah. Oh iya sih benar. Gimana mencintai orang lain gitu. Cintailah diri sendiri sebelum mencintai Orang lain. Oke, keren. Oke, gue pengen tahu, ada nggak pesan lu buat anak muda-muda sekarang nih yang sekiranya kayak apa namanya, memanfaatkan harta orang tuanya tidak sesuai tempatnya gitu. Kan kalau lu kan susah. Maaf nih susah. Gitu. Ya, pesan buat anak muda sekarang, jangan terlalu berlebihan lah. Kita tetap ada di jalur qanaah. Waduh, merasa cukup. Kalau yang belum tahu itu merasa cukup artinya. Arti qanaah itu merasa cukup. Jangan pernah juga sirik terhadap orang. Ketika orang lain mengatakan, gua gawe di sini, gua gajinya segini, dan lu jangan pernah punya rasa sirik atau iri hati gitu. Lu harus bisa, kok dia bisa? Dia bisa, kenapa gua nggak bisa gitu? Jangan mikir dari segi mungkin emang ya banyak orang gini loh. Orang menilai orang itu dari segi ibadahnya, bro. Itu emang sempat gua alamin. Jadi gini, gua punya teman, dia gawe gajinya gede, tapi dia ibadahnya jarang. Gitu. Maksudnya nggak begitu patuh. Emang gua akuin, gua juga masih belang bentong ya. Cuman ya gua pikirin dia kerjanya gitu. Dia di bawah, maksudnya di bawah ibadahnya, di bawah maksiat banyaknya gitu. Gua nggak buka aib orang. Nah, gua sempat mikir, ini orang kok bisa dia banyak maksiat, gak banyak ibadah, tapi rezeki ngalir. Gue cari-cari, ternyata itu masuk sifat istidraj, jebakan ya. Nah, dari situ gue pernah mikir tuh, kok orang bisa gini. Ternyata gue nanya-nanya lagi ke orang yang lebih paham, gak boleh kayak gitu, bro. Gue akuin, gue salah. Gue menilai orang dari segi itu. Bener. Itu balik lagi ke diri dia masing-masing sih. Kalau dia sukanya kayak gitu, ya udah. Ya gue sih cuman sayang aja gitu, lu punya duit dipakai buat yang negatif gitu. Sangat disayangkan ya, boy. Iya, gitu. Jadi pesannya buat itu jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ada lagi? Mungkin udah ya. Jangan pacaran deh. Ribet pacaran. Habisin duit ya? Sin? Enggak. Canda. Bukan ngabisin duit, jadi kayak ribet aja gitu. Kalau menurut gue sih ya ngabisin duit. Kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih banyak. Gue alamin, cuman ya mau gimana lagi gitu. Iya. Ya tahun depan ya Sin ya, insyaallah ya. Sin tuh ini ya. Cindy. Ya Cindy. Nanti IG-nya dicantumin. Jangan lah. Jangan ya. Nanti ada saingan gue. Oke, jadi pesannya itu apa tadi? Jangan berlebihan dan ya jangan terlalu lebay lah dalam berhubungan ya. Karena nanti bakal nyesel di kemudian hari. Dan itu juga belajar terus, optimis. Bener. Jangan sampai lu ada di titik down. Jangan pernah nyerah untuk terus belajar. Penting. Karena gue nyesel sekarang nih, bro. Kenapa tuh? Dulu kan gue SPAN-UIN ya, udah ini harus ada budget 10 kan ya waktu itu. Emang harusnya gue bisa masuk, kan gue udah ngobrol sama BK tuh. Kata BK harus ada uang 10 juta baru bisa masuk UIN, waktu itu SPAN-UIN. Akhirnya gue pulang ke rumah nanya ke orang tua emang udah nyiapin. Di sore harinya waktu gue gawe, gue ditelepon sama orang tua.
kena serangan jantung bro. Nah, ini tuh otomatis dibawa ke rumah sakit Ciawi dan dokter bilang kalau nggak sempet keburu di ini udah nggak ada umur. Di situ gue beruntung banget masih ada orang tua gitu ya. Benar. Jadi uang yang 10 itu dipakai untuk berobat. Dan alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah juga karena yang namanya pasang ring itu nggak murah harganya. Pasang ring itu bisa dikatakan 80 jutaan. Ring itu apa? Ring kalau serangan jantung kan harus dipasang operasi pasang ring. Organ tubuh ya. Organ tubuh dalam. Harganya juga nggak murah dan itu dapat bantuan dari pemerintah BPJS juga. Berarti jangan sakitin hati orang tua lah ya. Nah, pesannya. gitu. Jadi jangan berlebihan, jangan berlebihan dalam hubungan. Itu jangan berlebihan juga ya. Jangan berlebihan juga maksudnya. Terus jangan sakitin hati orang tua gitu, bahagiakan terus. Bahagian terus. Karena ya kayak di kasus yang viral itu kan sama aja kayak nyakitin hati orang tua dong. Iya, itu benar. Beliau udah susah payah untuk mendidik anaknya sampai dewasa, tapi balasan dari anak itu malah minta yang enggak. Minta aerok itu kan secara itu unsur paksaan ya ke orang tua. Iya. Orang tua susah payah nyari duit cuman buat ngedidik dia, buat nyekolahin, tapi dia malah kayak gitu. Yeps, benar. Jadi yang namanya orang tua itu harus tetap di nomor satuin. Oke, good. Tuh, tepuk tangan deh. Keren. Jadi pesan moralnya itu keren ya buat anak muda sekarang ya. Jadi lo hidup ya, kalau masih di bawah tanggungan orang tua jangan belagu gede ya. Karena ya apa sih? Iya gitulah pokoknya. Oke gitulah. Jadi jangan belagu lah jadi orang. Apa lu punya pacar, lu jalan nongkrong sini punya pacar, beliin jajan pacar, tapi orang tua sendiri lu nggak dibawain makanan, nggak dibeliin makanan, nggak diperhatiin. Tetap harus ditamain itu yang namanya orang tua dibanding pacar. Ya, paham semuanya ya. Paham itu. Harus dicamkan lah. Camkan itu semuanya. Oke, Ucup, thank you Cup ya atas kehadirannya, gila keren banget ya, daging semuanya ini obrolan kita ya. Jadi dari kisahnya Ucup, dari mulai nol itu semuanya, fotografinya, YouTube-nya, dan dari peralatan semuanya itu kan dari lu modal sendiri kan. Iya. Lu gawe itu dan sekarang dia sampai sekarang di sini. Ya sih. Ya, jadi intinya lu semuanya ini untuk membahagiakan kedua orang tua ya. Semoga harapan dan harapan semuanya sih lu bisa membahagiakan kedua orang tua. Amin. Semuanya, dan semoga tahun depan nih lu lancar nih. Amin. Ya, lancar dan ya sehat-sehat selalu lah buat orang tua lu, semua lu bebek lu ya. Amin. Terutama lu juga gitu kan sebagai pemeran utamanya di dalam kehidupan lu. Oke, ada lagi gak buat itu? Udah ya? Nyampain ya? Udah. Oke. Lu ada gak? Kan gue mah sebagai perantara aja. Atau lu dapat menyimpulkan kesimpulannya gitu. Ya, kesimpulannya ya lu harus menikmati hidup lu yang kalau sekiranya lu punya harta dari orang tua lu. Kesel banget gue yang punya. Tapi kita harus tetap bersyukur. Harus tetap bersyukur, jalani dan syukuri yang ada gitu. Jadi jangan sampai ngeluh lah, intinya mah. Selagi masih ada waktu ya. Yeah, good. Let's make a good story. Ayo kita buat cerita yang baik gitu, cerita yang luar biasa. Biar kita nanti kan ente mah kan lu punya cerita buat ke cucu atau anak gitu kan. Kan kalau misalnya dari orang tua apa? Usahanya dari orang tua ya kan kuring gitu kan, kuring gitu. Ya, kita bakalan jadi orang tua. Ya itu. Dan setiap orang tua bakal mempunyai cerita untuk anak-anak atau cucu. Jadi kan kalau cucu ceritanya, weh diundang ke Nani Hawe dulu kakek gitu. Tahun berapa ya? Gua ngalamin punya cucu tahun berapa itu? Kalau ada umur. Insya Allah, amin lah. Ya, pokoknya yang terbaik lah buat semuanya ya. Oke, buat Cindy juga ya, semoga mau Ucup terus sampai tahun depan bisa. Lu juga bro, lu juga harus cepat-cepat nyusul lah. Insya Allah lah. Pasti. Kuliah dulu saya mah fokus dulu. Iya, masih lama sih. Jadi ya gitulah bagian orang tua. Oke, sebenarnya gimana ya, nggak pengen banget sih gitu ya nikah sekarang. Tapi balik lagi ke diri sendiri. Kalau gue kayak gini terus, gue bikin dosa orang tua. Karena kan itu kan pacaran maksudnya kayak maksiat ya. Iya. Good. Bukan kayak lagi emang maksiat itu. Gue lebih ke kayak pengen hijrah aja gitu. Yang namanya nikah kan banyak alasan. Ada yang pengen nikah muda ngelihat orang, ada yang nikah muda karena udah kepepet. Kalau gue nikah muda karena udah nggak kuat gue nahan semuanya. Oke. Biar semuanya tersalurkan gitu ya. Oke, good. Jadi pesannya jangan terlalu lama
memberi harapan. Memberi harapan. Nah, gitu. Banyak banget pesennya, jadi lu simpulin sendiri aja ya, oke? Tinggal cari aja ya. Dan itu semuanya diaplikasikan ke dalam kehidupan lo semuanya. Semoga kehidupan lo makin baik semuanya nih yang nonton ya. Dan thank you lagi. Tadi kan udah men, thank you kali. Thank you buat Ucup juga. Semoga semuanya lancar-lancar lah ya. Amin. Dan juga ya pokoknya apalah yang bisa gua kasih dan hanya doa untuk lo semua keluarga itu ya. Oke, mungkin itu aja untuk videonya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Pokoknya banyak banget daging hari ini di video ini. Dan juga sorry banget Hilda belum ada ya. Semoga Hilda nanti lancar KKN-nya gitu kan. Oke, satu lagi deh. Apa? Buat kalian semua teman-teman seperjuangan kita. Semoga kalian sehat selalu dan tetap di jalan Allah. Amin Allah. Semangat selalu untuk memperjuangkan kehidupan. Dan jangan lupa juga silaturahmi lah. Iya, saling silaturahmi. Jangan mentang-mentang udah di atas lupa sama teman-teman seperjuangan. Iya. Silaturahmi dengan cara menonton video ini. Iya. Promosi kali. Iya. Dan juga jangan lupa untuk mampir ke channel YouTube dia, Pendengar Malam ya. Sama jangan lupa juga buat ke Instagram dia, apa namanya? Ridwan Septian 19. Dan fotografinya One Moments ID. Nanti semuanya video atau linknya ada di deskripsi, nanti dicek aja. Oke, teman-teman semua, thank you banget yang udah nyimak sampai akhir ini. Kita mungkin akhiri aja kali ya, coba ya. Karena sudah panjang juga. Dan mungkin itu aja videonya teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye bye. Thank you semuanya.